Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ramdhani dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2341 akan menjelaskan sebuah analisis kode, yaitu The World University Ranking. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa analisis, yaitu pengumpulan data, pembersihan data, transformasi data, penggunaan dimensi, pembagian data, visualisasi data, dan penyimpanan data. Nah, pengumpulan data yang saya pakai menggunakan file CSV. Nah, yang mana file ini harus di-download terlebih dahulu dan dimasukkan ke drive. Nah, dari Kaggle ini ya, saya download Kaggle ini dan disimpan di drive. Ya. Kalau kita buka, nah ini data-data mentahannya ya, data-data yang disimpan di drive yang kita akan analisis di video ini. Oke, kita mulai saja. Pengumpulan data ini sudah tersimpan di drive my drive dan Python the World University Ranking. Nah, data frame ini akan sebagai metode acuan nantinya data yang kita edit di variable df. Nah, sementara data mentahannya itu di variable data. Nah, sebelum itu, kode ini import from itu fungsinya untuk memanggil sebuah package atau bahan-bahan yang ada di Python. Ya, kita panggil ya seperti import pandas. Nah, as ini untuk nama lain ya, seperti from, import, label encoder, dan semua kode yang ada di sini ya. Semuanya kita memanggil package yang nantinya akan digunakan di kode-kode ini. Nah, oke, yang kedua yaitu pembersihan data. Nah, menghapus data yang tidak relevan atau duplikat. Nah, sebelum kita menghapus, kita cek dulu apakah ada data yang duplikat. Nah, kita run dan kita lihat hasilnya. Ini tidak muncul karena ini ya, kita harus menggunakan fungsi print. Print itu untuk memunculkan sebuah elemen data ya, atau perintah ke dalam layar. Nah, seperti ini. Nah, tadi belum muncul karena kita belum menggunakan fungsi print. Nah, setelah menggunakan fungsi print, ini akan muncul. Nah, ini nilainya 0 semua, yang artinya tidak ada data yang duplikat. Ya, kalau misalnya di sini ada nilai 1, berarti ada satu data yang duplikat. Di sini aman ya, tidak ada data yang duplikat. Oke. Setelah kita cek juga apakah ada data yang kosong ya. Nah, menangani nilai yang hilang atau missing values dengan menghapus atau mendrop. Sebelum kita menghapus, kita cek dulu. Nah, ini hasil pengecekannya, tapi nilai ini false dan kita susah untuk mengecek mana nilai yang kosong. Nah, caranya kita menggunakan fungsi sum untuk menghitung nilai, berapa nilai yang kosong dalam sebuah kolom. Nah, ini ya, ada 672 nilai yang kosong di kolom female to male ratio ya, kita lihat di sini ya, female to ratio. Nah, ini memang ada yang kosong ya di sela-sela. Nah, di sela-sela memang ada yang kosong, betul ya, 672 data yang kosong. Oke, kita komentarkan lagi. Setelah itu kita akan mendrop ya, mendrop data yang kosong tadi yang 672, dan kita juga akan menghitung data sebelum di drop dan sesudah di drop. Nah ya, data sebelum di drop dan data yang sesudah di drop, kita akan lihat. Nah, ini ya, ini data yang sebelum di drop dan ini data yang sudah di drop. Ini nol semua karena
data yang kosong itu sudah di drop, yang 672 ini sudah di drop menjadi kosong. Begitu ya fungsinya. Fungsi dari data clannad ya is null. So ini ya fungsi untuk menghapusnya. Def drop, nah ini fungsi untuk menghapus data yang kosong dalam kolom ya. Lalu data itu ditampung di data clannad, lalu ditampilkan dan dihitung. Nah seperti ini ya, ditampilkan dan dihitung. Ini nol karena sudah tidak data lagi, kosong ya. Nah setelah itu fungsi memperbaiki kesalahan data ya, seperti kesalahan ketik atau format yang tidak konsisten. Oke, kita komentarkan dulu. Contohnya ya, di dalam data ini saya ingin menghapus ini ya, data year ini ya. Nah, data year ini ya, 2016 ya, seperti itu. Saya ingin menghapus kolom data years ini. Caranya bagaimana? Seperti ini ya. Nah, def drop kolom year. Tolong hapuskan kolom yang namanya year ya. Setelah itu kita print ya, tampilkan di dalam layar. Nah ini ya, kolom yang tersisa year tidak ada ya, karena kalau kita lihat dari filenya year itu paling terakhir. Kalau misalnya year itu ada, pasti ada datanya itu yang data di paling terakhir ini. Oke, berarti itu sukses, kita hapus ya year itu. Nah setelah itu memperbaiki data ya, atau mengganti data. Nah contohnya begini. Di dalam negara ya, ada yang namanya negara Sweden, tapi saya tidak mau negara ini atau dalam kesalahan data saya akan mengganti dengan Nigeria. Nah Sweden itu akan diganti dengan Nigeria. Kita akan tampilkan data sebelum diubah dan data yang sesudah diubah, di replace ya. Nah ini Sweden, tapi di sini Nigeria. Itu artinya Sweden sudah diganti ya, di replace menjadi Nigeria. Itu fungsinya untuk mengganti data yang tidak kita inginkan. Oke. Nah selanjutnya transformasi data ya, mengubah data kata-kata itu menjadi numerik ya, atau angka. Nah ini ya, transformasi data, penerapan one hot encoding. Kita cek ya. Nah ini ya, data-data kita cek dulu ya, nama setelah one hot encoding. Nah ini nama file semuanya ya, karena kita akan mengecek dahulu ya, kode ini untuk mengecek ya. Terus seperti dalam kolom name ini kita cek dulu. Nah setelah dicek ya, kita penerapan baru, kita memanggil function label encoder ya, atau disebutnya package label encoder. Kita transform nih, nama itu menjadi angka, huruf itu menjadi angka. Coba kita cek. Nah ini name 192, 1953, 1320. Nah country related status. Nah seperti ini ya. Misalnya nih California Institute atau enggak University of Oxford dari United States atau UK ya, United Kingdom. Kita ubah University of Oxford menjadi angka ya, yang berasal dari huruf menjadi angka. Nah itu fungsinya untuk transformasi data yang menganalisis sebuah angka menjadi huruf begitu. Pengurangan dimensi menggunakan teknik PCA ya, Principal Component Analysis ya, untuk mengurangi jumlah fitur tanpa kehilangan informasi yang penting. Nah ya,
pengurangan dimensi ya menggunakan PCI. Ini kodenya agak sedikit banyak karena analisis ini kuat ya. Kita menggunakan label encoder juga. Coba kita running terlebih dahulu ya. Kita lihat hasil. Nah, kita bisa lihat titik-titik ini ya, sampel data point berada di angka 0 sampai 2. Coba lihat, ini ada unit state, Jerman, Australia, Kanada, dan negara-negara lainnya yang ada di data ini. Nah, ini kenapa kok PCI ini menampilkan titik-titik ini di dalam angka yang terbilang banyak ya. Karena analisis ini dilihat dari PCI 1 dan PCI 2 di dalam sebuah negara, banyaknya negara di berbagai kampus. Nah, misalnya kampus ini ada di beberapa negara, kampus ini ada di negara ini yang sama ya. Tapi kenapa ini hanya datanya sebagian segini? Karena kan negara ini banyak ya, kalau di dalam data ini ada 14.000 datanya itu. Kita batas ya di sini, kita batas. Nah, yang pertama kita buat dulu variabel encoder untuk menampung sebuah package. Nah, lalu kita buat nama lain. Nama lain itu akan mentransform dari negara. Nah, negara ini nantinya akan diubah menjadi sebuah nilai ya, angka, menggunakan fungsi ini ya, dan ditampung di data scalar. Nah, setelah itu kita menggunakan teknik PCI untuk dua komponen ya, yaitu komponen 1 PCI 1 dan PCI 2. Nah, data sama ya, DF kita disimpannya, lalu ditampung di DF PCI. Nah, kita batas nih 100 di sampel data ini. Nah, kita hitung size-nya, baru data yang 100 itu kita buat bentuknya seperti apa, seperti warna ya, titik saja ya, sampel data point warna biru titik saja. Nah, karena kalau kita pakai garis itu terlihatnya tidak bagus. Nah, setelah itu kita buat perulangan ya, untuk membuat memasukkan data ke dalam analisis 100 data ya, 100 data. Setelah itu ditampilkanlah, kita buat dulu label ya. Buat dulu label X, label Y ya, komponen 1, komponen 2, dan title dari grafik PCI sampel data dengan nama negara. Nah, ini ya, PCI sampel data dengan nama negara. Kita tampilkanlah, mau itu dari ini, titik ini, mau dari grafik, komponen, dari semuanya kita tampilkan ya, show. Nah, itu merupakan analisis data tentang penguraman dimensi PCI, bahwa kita menganalisis data-data negara apa saja yang berada di sebuah kampus ya, kampus mana saja yang ada di sebuah negara. Nah, seperti itu ya, dengan nama negaranya. Itu menggunakan teknik PCI. Nah, selanjutnya kita menggunakan teknik pembagian data ya, pembagian data. Oke, pembagian data. Kita running dulu. Nah, ini merupakan teknik pembagian data, yakni hasil prediksi dan nilai sebenarnya. Nah, pembagian data itu seperti pelatihan dan pengujian. Anggapnya itu seperti ini pelatihan, baris X dan Y train, pelatihan dan pengujian, X dan Y tes. Nah, ini untuk rata-rata dari semua nilai, dan R itu untuk menentukan nilai koefisien ya, nilai koefisien kita tentukan. Nah, ini ya, nilai sebenarnya. Nilai tes itu biru dan nilai merah itu prediksi. Nah, ini minnya ya.
nilai dari rata-rata. Nah, cara buatnya itu seperti kita butuh juga label encoder, tampung di nama lain. Setelah itu ambil sampel kolom mana yang akan dianalisis, yaitu negara ya. Kita ambil data tipenya itu menggunakan angka. Kenapa? Karena bisa dirata-ratakan ya, angka itu lebih mudah. Nah, setelah itu kita buat X dan Y-nya menggunakan fungsi scalar juga ya, standar scalar, dan ditampung di variable scalar ya. Nah, kita akan bagi semua ini split dari sebuah nilai ya, X dan Y. Nah, setelah itu sudah kita hitung nih dari sini sampai sini, kita cek dan tampilkan extract setnya itu berapa, pengujian nilai sebenarnya dan nilai prediksinya. Nilai sebenarnya itu berapa, pengujiannya berapa, dan pengetesannya itu berapa. Nah, setelah itu kita buat linear dari dua baris, yaitu X train dan Y train ya, pengujian X dan pengujian Y. Nah, setelah itu kita prediksi dari satu model X test ya. Setelah diprediksi kita rata-ratakan menggunakan min ya dari baris Y test dan Y prediksi. Lalu kita dapatkan skornya. Setelah itu kita hitung apanya? Koefisien, nilai koefisiennya, dan tampilkan min rata-rata dan tampilkan juga nilai koefisien. Setelah kita mendapatkan nilai X train, X test, Y train, dan Y test, min dan nilai koefisien, setelah mendapatkan 6 nilai itu, kita buat grafiknya. Nah, kita ukurkan grafiknya berapa, range nilai sebenarnya berapa. Nah, nilai sebenarnya warna blue, nilai prediksinya warna merah. Nah, seperti itu ya. Nah, indeks data ya untuk nilai X dan Y itu untuk nilai. Nah, untuk judulnya itu hasil prediksi versus nilai sebenarnya. Setelah itu tampilkan. Nah, tampilkan nih semua yang grafik ini. Itu merupakan teknik analisis menggunakan pembagian data ya. Kita mengandalkan nilai min, koefisien dari X trend, Y trend, X test, dan Y test. Kita hitung dan mendapatkan nilai sebenarnya dan nilai prediksi, begitu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis visualisasi data. Nah, visualisasi data itu untuk membuat grafik dari setiap kolom. Lalu kita visualisasikan seperti nama dari negara, dan siswa, populasinya, staff. Itu berdasarkan tahun ya. Nah, caranya begini. Visualisasi data. Kita run. Nah, ini ya. Rata-rata siswa per tahunnya, populasi siswa dari 2016 ke 2024 ini menurun ya. Rata-rata staff, rata-rata overall score. Nah, coba lihat overall score. Nah, ini ya. Overall score itu menurun ya. Dan kita bisa membuktikannya menurun ya dari 2016 ke 2022 ya, karena ini datanya 2016 dulu ya. Teaching, nah rata-rata environment per tahunnya, research, quality, industry ya, international outlook, dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan visualisasi data per kolom ya, per kolom semua ini dari tahun ke tahun 2016 nya. Kita kalau lihat ya, ini 2016 ya. Kalau kita geser
coba kita geser terus ke bawah, masih 2016, atau kita search 2017. Kita, nah ini ya 2017. Nah semakin ke bawah ada juga sampai 2018 ya, cuman kita cek aja dulu sampai 2017. Nah yang jelas ini sampai 2025 ya. Nah setelah itu kita akan menganalisis mengenai penyimpanan data. Nah penyimpanan data ini yaitu kita memformat data yang ada di DF ini ya, yang tadi saya jelaskan, untuk mengedit. Nah hasil editannya itu kita simpan di file CSV, tapi dengan file yang berbeda agar apa? Tidak merusak file aslinya. File mentahan yang ada di mana? Yang ada di data ini. Ini file mentahannya, file aslinya. Kita tidak akan merusak, tapi kita akan membuat file baru juga. Nah caranya ini ya, penyimpanan data. Tapi sebelum itu kita coba untuk data yang ini ya, yang tadi itu. Nah yang country itu ya, kita akan cek data yang country karena ini DF. Ini DF ini kita temukan, ini pun sama ya. Kalau kita mau pakai print ini pun tidak masalah ya, karena yang penting itu yang ininya ya, proses university ranking. Nah nantinya ketika program itu berhasil tersave nih, akan membuat file baru yaitu proses university ranking. Nah di sini ini belum ada ya, coba kita lihat. Tapi ketika kita run, nah data telah disimpan ke file CSV. Kita coba, oh ini baru saja ya. Dan kita cek juga di drive. Nah ini ada ya, kan tadi itu belum ada ya. Kita bisa download dari sini ataupun dari sini. Coba kita langsung saja buka di sini. Nah ini ya, kita search Nigeria. Nah ini ada Nigeria ya, karena kalau dari data sebelumnya Nigeria itu tidak ada, adanya itu Sweden ya. Seperti tadi kita percobaan Sweden itu sebelum data diubah. Tapi ketika sudah diubah, Sweden itu digantikan dengan Nigeria. Nah ini ya, Nigeria. Oke, itu analisis data mengenai the World University Ranking 2016 sampai 2025. Cara menganalisis menggunakan Python. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ramli dari Teknik Informatika. Salam glorious.